Perkenalkan, saya Venesia Stefani, dokter muda Sasa Anestesi. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang nyeri. Jadi, apa itu nyeri? Nyeri menurut International Association for Study of Pain atau IASP merupakan rasa sensorik yang tidak nyaman dan pengalaman emosional yang berkaitan dengan kerusakan atau berpotensi untuk terjadi kerusakan jaringan. Dari definisi ini dapat disimpulkan dua hal, yaitu yang pertama, nyeri terjadi karena adanya kerusakan jaringan yang nyata atau pain with nociception. Keadaan ini yang disebut nyeri akut, misalnya pada nyeri pasca bedah. Selanjutnya untuk poin yang kedua adalah nyeri juga dapat timbul tanpa adanya kerusakan jaringan yang nyata atau pain without nociception, atau nyeri juga dapat timbul setelah proses penyembuhan usai. Keadaan ini disebut sebagai nyeri kronik, misalnya pada nyeri pasca herpes, nyeri fantom pada pasien dengan amputasi, dan nyeri trigeminal. Walaupun nyeri adalah perasaan yang tidak menyenangkan, nyeri ini memiliki berbagai fungsi. Yang pertama adalah fungsi proteksi, di mana nyeri memungkinkan seseorang untuk bereaksi terhadap kerusakan jaringan atau penyebab nyeri. Misalnya, jika diberi stimulus, pasien dapat menghindari stimulus itu. Lalu yang kedua adalah fungsi defensif, yaitu memungkinkan untuk imobilisasi bagian tubuh yang mengalami cedera, misalnya pada fraktur. Lalu yang ketiga adalah membantu menunjang diagnosis, di mana nyeri ini dapat membantu menunjukkan daerah tertentu yang mengalami masalah, sehingga penyakit atau proses yang terjadi dapat diketahui. Untuk mekanisme nyeri nociceptif melewati 4 tahapan, yaitu transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Antara kerusakan jaringan sampai dirasakannya persepsi nyeri, terdapat suatu rangkaian proses elektrofisiologik yang disebut sebagai nocicepsi. Ada 4 proses yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama adalah transduksi, di mana transduksi ini merupakan adanya perubahan stimulus nyeri, baik dari stimulus mekanik, kimia, maupun suhu, menjadi impuls salaf oleh nociceptor. Nociceptor sendiri adalah suatu reseptor sensoris yang sensitif terhadap stimulus nyeri. Lalu yang kedua adalah transmisi, di mana terjadi penghantaran impuls melalui nociceptor dari tempat transduksi menuju spinal cord melalui traktus spinothalamicus ke talamus. Dan di talamus ini akan terjadi sensasi nyeri. Selanjutnya akan diteruskan ke otak, yaitu yang pertama ada bagian korteks somatosensoris, di mana akan diinterpretasi mengenai lokasi, intensitas maupun kualitas nyerinya. Lalu sebagian impuls akan diteruskan ke sistem limbik untuk komponen emosional, lalu ke bagian hipotalamus untuk respon otonom, dan sistem retikular untuk respon dan refleks. Lalu selanjutnya adalah modulasi, di mana terjadi perubahan transmisi impuls nyeri dari otak ke spinal cord yang melibatkan descending modulatory pain pathway. Proses ini dapat menyebabkan eksitasi atau peningkatan transmisi impuls maupun inhibisi atau penurunan impuls nyeri. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah persepsi, di mana persepsi ini adalah hasil akhir dari 3 proses yang menghasilkan suatu perasaan subjektif yang dikenal sebagai persepsi nyeri. Klasifikasi nyeri berdasarkan tempat ada nyeri perifer yang dibagi lagi menjadi nyeri superficial, nyeri dalam, dan nyeri alih. Lalu ada nyeri sentral, yaitu nyeri yang terjadi akibat adanya perangsangan pada susunan syaraf pusat. Dan yang ketiga ada radiating pain, yaitu nyeri yang dirasakan pada sumber dan meluas ke jaringan sekitarnya. Lalu untuk klasifikasi nyeri berdasarkan intensitas ada 3, yaitu ringan, di mana nyeri tersebut hilang timbul, muncul atau diperparah saat beraktivitas, namun dapat hilang saat tidur. Lalu yang kedua ada nyeri sedang, di mana nyerinya dirasakan menetap, dapat mengganggu aktivitas, namun nyeri dapat hilang saat tidur. Dan yang ketiga ada nyeri berat, di mana nyeri tersebut menetap sepanjang hari, sehingga pasien terganggu dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dan pasien tidak dapat tidur. Lalu untuk klasifikasi nyeri berdasarkan sumber, yang pertama ada nociceptif, yaitu nyeri yang timbul sebagai akibat perangsangan pada nociceptor oleh rangsangan mekanik, terminal maupun termikal. Ada 2 tipe, yaitu nyeri somatik dan nyeri visceral. Lalu yang kedua ada nyeri neuropatik, yaitu timbul akibat iritasi atau trauma pada saraf perifer maupun sentral. Seringkali persisten
walaupun penyebabnya sudah tidak ada. Biasanya pasien merasakan nyeri rasa seperti terbakar, seperti tersengat listrik atau allodynia. Allodynia ini yaitu nyeri yang timbul akibat stimulus yang normalnya tidak menyakitkan. Lalu ada nyeri psikogenik, yaitu nyeri yang tidak memenuhi kriteria nyeri somatik dan nyeri neuropatik, atau dengan kata lain tanpa penyebab organik, dan biasanya disebabkan oleh trauma psikologis. Lalu selanjutnya ada nyeri somatik, yaitu nyeri yang timbul pada organ non-visceral. Nyeri somatik ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu nyeri superficial dan nyeri dalam. Untuk nyeri superficial terjadi pada kulit, subkutis, dan mukosa dengan karakteristik nyeri tajam dan menusuk. Sedangkan nyeri dalam terjadi pada otot, tendon, sendi, dan tulang dengan karakteristik nyeri tumpul dan aching. Selanjutnya ada nyeri visceral, yaitu nyeri yang berasal dari organ visceral. Biasanya terjadi akibat distensi organ yang berongga, misalnya usus, kantung empedu, pankreas, dan jantung. Nyeri ini juga sering diikuti oleh sensasi otonom seperti mual dan muntah, dan nyeri alih, di mana nyeri alih ini adalah pasien merasakan nyeri pada bagian tubuh yang letaknya jauh dari jaringan yang menyebabkan nyeri. Untuk nyeri alih ini khas pada nyeri visceral. Untuk klasifikasi nyeri berdasarkan waktu dibagi menjadi dua, yaitu kronik dan akut. Kronik di mana terjadi lebih dari 3 bulan atau melebihi waktu pemulihan jaringan. Untuk nyeri kronik dibagi lagi jadi dua, yaitu kronik non-malignan yang disebabkan oleh cedera jaringan yang tidak progresif dan yang menyembuh. Sedangkan pada kronik malignan, ini disebabkan oleh kanker atau penyakit progresif lainnya. Untuk karakteristik nyeri kronik yaitu neuropatik, nociceptif, ataupun campuran keduanya. Lalu untuk nyeri akut ini terjadi kurang dari 3 bulan atau selama waktu pemulihan jaringan, disebabkan oleh trauma, penyakit, atau pasca pembedahan. Karakteristik nyerinya merupakan nyeri nociceptif. Untuk penilaian nyeri digunakan skala penilaian nyeri yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu skala unidimensional dan skala multidimensional. Untuk skala unidimensional ini biasanya menilai suatu dimensi dari nyeri, yaitu intensitas nyeri. Alat ini berguna untuk penilaian nyeri akut dengan penyebab yang jelas, misalnya seperti pasca operasi. Untuk skalanya ada banyak macamnya, namun yang pada video ini saya akan membahas FAS, NRS, dan WBFS. Sedangkan untuk skala multidimensional digunakan untuk nyeri yang kompleks dan nyeri yang persisten. Untuk skala yang akan dibahas pada video ini adalah McGill Pain Questionnaire dan Pain Diary. Jadi untuk visual analog scale atau FAS, ini terdiri dari garis sepanjang kurang lebih 10 cm dengan jangkar di setiap ujungnya. Jadi salah satu ujung ditandai dengan tidak nyeri dan ujung yang lain ditandai dengan nyeri yang paling berat yang mungkin. Lalu pasien akan menandai tempat pada garis yang mengindikasikan intensitas nyeri yang dirasakan pasien. Lalu dokter akan mengukur dengan penggaris dan memberikan penilaian. Untuk keuntungan daripada skala ini, yaitu yang pertama adalah penggunaan skala ini sederhana, mudah mengerti, dan singkat. Untuk kerugiannya, pada skala ini tidak cocok untuk pasien pasca bedah, di mana untuk pemeriksaan skala ini memerlukan koordinasi visual dan motorik dan kemampuan konsentrasi. Lalu selanjutnya adalah Numeric Rating Scale atau NRS. Jadi untuk NRS ini merupakan alat pengukur yang paling sering digunakan, mudah dimengerti dan mudah digunakan. Penilaian nyeri dalam skala 0 sampai 10, dengan 0 menunjukkan tidak ada nyeri dan 10 adalah nyeri yang paling buruk. Untuk keuntungannya, NRS ini sederhana, mudah dimengerti, singkat, dan lebih baik daripada FAS. Untuk kerugiannya, terdapat keterbatasan kata untuk penilaian nyeri dan kurangnya teliti untuk membedakan tingkat nyeri. Lalu ada Wong-Baker Faces Scale atau WBFS, di mana skala ini menggunakan ekspresi wajah dan akan dikonversikan 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Untuk skala ini tergolong mudah untuk dilakukan karena
daripada pemeriksa hanya perlu melihat ekspresi wajah pasien tanpa perlu menanyakan keluhannya. Untuk penggunaan daripada WBFS ini sangat berguna pada anak-anak di atas usia 3 tahun yang belum mampu mengkomunikasikan ketidaknyamanan secara verbal, maupun pada orang dewasa atau lansia dengan gangguan kognisi atau komunikasi. Untuk kerugian daripada skala ini yaitu ekspresi wajah pada pasien belum tentu sesuai dengan nyeri yang dirasakan, dan kemungkinan akan terjadi kesulitan untuk membedakan ekspresi wajah. Untuk McGill Pain Questionnaire atau MPQ, jadi ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah gambar nyeri, lalu ada indeks nyeri atau PRI, lalu ada pertanyaan-pertanyaan mengenai nyeri terdahulu dan lokasinya, dan indeks intensitas nyeri yang dialami saat ini. Untuk MPQ ini terdiri dari 78 kata sifat atau adjektif yang dibagi lagi menjadi 20 kelompok. Setiap set ini mengandung beberapa kata yang menggambarkan kualitas nyeri yang meningkat. Jadi dari kelompok 1 sampai kelompok 10 menggambarkan kualitas sensorik nyeri, misalnya waktu, lokasi, atau suhu. Lalu kelompok 11 sampai 15 menggambarkan kualitas efektif nyeri, misalnya stres, takut, atau sifat otonom. Lalu kelompok 16 menggambarkan dimensi evaluasi, dan dimensi 17 sampai 20 untuk keterangan lain dan mencakup kata-kata spesifik untuk kondisi tertentu. Untuk penilaian menggunakan angka diberikan untuk setiap kata sifat, dan kemudian dengan menjumlahkannya berdasarkan 10 pilihan kata pasien, maka akan diperoleh angka total. Untuk keuntungan daripada MPQ ini adalah spesifik, namun kerugiannya adalah pada pemeriksaan ini memerlukan waktu yang lama dan pasien diperlukan kapasitas intelektual dan kosakata yang cukup. Lalu selanjutnya adalah pain diary, yaitu catatan tertulis mengenai pengalaman pasien dan perilakunya. Jenis laporan ini sangat membantu untuk memantau variasi status pasien sehari-hari dan respon pasien terhadap nyeri dan terapinya. Di sini pasien dapat mencatat intensitas nyeri dan kaitannya dengan perilaku, misalnya aktivitas harian, tidur, aktivitas seksual, kapan menggunakan obat, makan, merawat rumah, dan aktivitas rekreasi lainnya. Untuk keuntungannya, di mana pain diary ini lebih kuat daripada memori saja. Untuk kerugiannya, tergantung dari pasien apakah dapat mencatat dengan akurat dan apakah pasien dapat menuliskan dengan keterampilan verbal dan motorik. Selanjutnya saya akan membahas penanganan nyeri akut berdasarkan WHO step ladder. Jadi untuk step yang pertama, untuk nyeri ringan, dapat digunakan obat golongan non-opioid seperti NSAID, paracetamol, dan aspirin. Untuk terapi adjuvan opsional bisa diberikan atau tidak. Untuk terapi adjuvan ini seperti golongan antidepresan trisiklik, antikonvulsan, antispasmosidik, relaksan otot, dan kortikosteroid. Jika nyeri menetap atau bertambah, kita lanjut ke step yang kedua untuk nyeri sedang, yaitu penggunaan opioid lemah seperti kodein dan tramadol. Untuk obat-obatan lain seperti NSAID dan adjuvan, opsional untuk digunakan. Jika nyeri menetap atau bertambah, lanjut ke step yang ketiga untuk nyeri berat, yaitu penggunaan opioid kuat seperti morfin dan fentanyl. Obat-obatan lain seperti NSAID dan adjuvan opsional untuk digunakan. Untuk NSAID ini sendiri, dia efektif untuk nyeri akut yang ringan dan sedang dengan menghambat pembentukan dari prostaglandin. Untuk golongannya dibagi menjadi dua, yaitu inhibitor COX non-selektif, ada diclofenac dan ibuprofen, dan inhibitor COX-2 selektif, ada selexicusib. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pada inhibitor COX non-selektif dapat menimbulkan efek samping pada mukosa lambung, ginjal, dan trombosit dan sebagainya. Sedangkan jika pada inhibitor COX-2 selektif, dia dapat meminimalisir risiko efek samping saluran cerna, namun dapat meningkatkan efek samping daripada kardiovaskuler. Untuk efek samping daripada NSAID sendiri,
Jadi ada gangguan saluran cerna, gangguan ginjal, perburukan asma, lalu ada efek antiplatelet yang dapat memperburuk pada kejadian operasi, dan dapat menimbulkan reaksi hipersensitivitas dan hipertensi. Untuk COX-2 ini dapat memperhambat penyembuhan fraktur. Lalu selanjutnya ada paracetamol. Untuk paracetamol ini digunakan luas untuk nyeri pasca bedah, dan paracetamol ini dapat dikombinasikan dengan NSAID dan opioid untuk nyeri yang sedang berat. Paracetamol ini juga berguna untuk menurunkan dosis kebutuhan opioid, sehingga efek samping dari opioid bisa diminimalisir. Lalu untuk keuntungan yang lain, efikasi daripada paracetamol sebanding dengan NSAID dengan efek samping yang lebih ringan. Efek samping dari penggunaan paracetamol adalah rasa yang tidak nyaman pada saluran pencernaan, berkeringat, dan bisa terjadi hepatotoksis pada dosis yang besar. Lalu selanjutnya, obat golongan opioid. Untuk golongan opioid ini bisa digunakan pada hampir semua tipe nyeri, terutama opioid ini dipakai pada nyeri yang sedang berat dan pada pengobatan nyeri akut pasca operasi. Untuk golongannya ada opioid lemah seperti kodein dan tramadol, dan untuk opioid kuat ada morfin, petidin, metadon, dan fentanyl. Untuk efek samping daripada penggunaan opioid ini bisa terjadi mual muntah, pruritus, dizziness dan sedasi, konstipasi, dan depresi nafas. Perlu diperhatikan juga bahwa penggunaan opioid jika tidak benar dapat menimbulkan ketergantungan dan withdrawal syndrome. Sekian penjelasan singkat saya mengenai nyeri. Terima kasih.